Halo, sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Madi Dupi Andika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video saya kali ini, saya akan membahas lanjutan dari video pertama saya, di mana video pertama saya sudah membahas saham Medco Energy. Nah, itu saya upload pada tanggal 26 Juli tahun 2022. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video saya yang pertama, silahkan tonton dahulu, dicari dari playlist yang sudah saya buat, itu analisa saham singkat ya, untuk saham Medco. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video yang telah saya buat, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi video saya kali ini akan melanjutkan video pertama saya tentang ulasan saham singkat dari Medco Energy yang sudah saya upload pada tanggal 26 Juli 2022. Nah, jadi video yang pertama itu secara singkat aja ya. Saya membahas tentang bagaimana prospek Medco untuk kita investasi berdasarkan data-data dari siapa pemiliknya, kemudian siapa pengelolanya, dan juga bisnisnya seperti apa. Nah, itu saya analisa itu berdasarkan analisa simple ya. Jadi selalu berpikir berbeda dengan berpikir sederhana aja berdasarkan logika bisnis atau logika berpikir yang sederhana. Nah, jadi Medco saat ini sudah mengeluarkan public expose atau paparan publik untuk semester pertama 2022. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, public expose ini adalah atau paparan publik ini merupakan kewajiban bagi setiap emiten itu untuk dikeluarkan setiap 1 tahun sekali ya. Jadi untuk memberikan kejelasan informasi kepada publik tentang capaian apa saja yang sudah dicapai pada pertengahan semester tahun berjalan, dan juga apa saja yang ingin dicapai sampai akhir tahun. Nah, jadi tanpa panjang lebar aja ya, kita langsung spill aja bagaimana penampakan dari public expose untuk Medco Energy. Nah, jadi sudah kelihatan ya di layar tentang paparan publik PT Medco Energy Internasional pada tahun 2022. Nah, jadi seperti biasa ini ada daftar isi, kemudian ada pencapaian bisnis intinya. Di sini ada minyak dan gas, itu pada semester 1 2022. Nah, ini sebanyak 153.000 barel setara dengan minyak bumi per hari. Nah, ini ada energi bersih, kemudian ada tambang tembaga dan emas ya. Ini masing-masing untuk pencapaian bisnis intinya, core bisnis dari Medco Energy. Kemudian, nah ini kemudian di halaman kedua ada pesan utamanya ya, meliputi kinerja operasional, dan keuangan, kemudian ada peningkatan panduan produksi, kemudian ada deleveraging, kemudian ada dividen, integrasi koridor, kemudian ada produksi gas, dan juga solar. Nah, di sini sudah dijelaskan ya secara gamblang tentang masing-masing poin yang tadi di halaman kedua itu. Ada kinerja
finansial dan operasional, kemudian ada keberlanjutannya seperti apa, pertumbuhan yang sudah dicapai seperti apa, dan struktur permodalannya itu bagaimana. Nah, di sini ada ikhtisar ya, ada tentang lingkungannya, kemudian sosialnya, tata kelolanya seperti apa. Nah, ini salah satu proyek ya yang dijalankan oleh Medco Energy, yaitu blok koridor namanya. Nah, ini ada di Sumatera, kemudian macam-macam lah ya. Ini ada integrasi dan penambahan nilai, kemudian ada kinerja finansialnya juga, keuangannya seperti apa, lengkap dengan grafiknya di sini ya. Nah, ini dividen 2021 sebesar 35 juta dolar yang akan dibayarkan tanggal 26 Agustus. Kemudian ada dividen interim itu sebesar 25 juta US dollar yang akan dibayarkan tanggal 8 September. Nah, ini ada struktur permodalan dari Medco dan panduannya ya, panduan 2022. Jadi sampai akhir 2022 seperti apa panduannya. Nah, ini dari segi produksinya. Nah, ini tadi kan dijelaskan bahwa sampai pertengahan tahun one half 2022, ya semester 1 2022 itu sebesar 153.000 barel setara dengan minyak bumi per hari. Nah, ini 2022 targetnya 155.000 barel setara minyak bumi per hari. Nah, kemudian belanja modalnya juga capex ya, ini sebesar 102 US dollar, tenaga listrikan sebesar 15 juta US dollar dan lain sebagainya. Nah, ini target pencapaian di tahun 2022. Ada PJB baru di koridor, Natuna dan Senoro. Ya, Senoro, maaf. Kemudian organisasi Medco dan koridor dan lain sebagainya. Oke ya, tadi sudah saya jelaskan itu penampakannya dari paparan publik atau public expose Medco Energy untuk semester 1 2022 dan juga bagaimana nanti sampai di akhir tahun 2022. Nah, maksud saya menampilkan dari public expose ini yaitu kan begini ya. Jadi kebanyakan orang itu berpikir bahwa dengan adanya public expose, dengan adanya berita itu, mereka menganalisa setiap kata, setiap angka yang ditulis di public expose. Ya, mereka menganggap bahwa ini harus dibedah satu-satu. Jadi dengan membedah satu-satu itu, baik angka maupun katanya, kita bisa tahu seperti apa Medco ke depannya. Nah, jadi itu memang benar, ya, bukannya tidak salah, tapi untuk menuju ke sana itu perlu yang namanya expertise ya. Jadi memang harus punya pengetahuan yang dalam tentang bagaimana arti dari sebuah kata dan juga kalimat dalam setiap paparan public expose itu. Istilahnya kalau Anda ingin menganalisa, itu Anda jatuhnya adalah sebuah analis ya, mirip seperti analis di sekuritas, mirip seperti analis di aset manajemen. Nah, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Tapi kita ini kan berpikirnya secara sederhana aja, secara simpel aja. Apa sih maksud dan tujuan dari adanya public expose ini? Kita melihat dari gambaran besarnya. Nah, artinya apa langkah yang kita ambil ya dengan adanya public expose ini? Tergantung dari kita berada di posisi apa nih? Apakah kita sebagai trader ataukah kita sebagai investor? Langkah apa yang bisa kita ambil? Langkah apa yang bisa kita cermati dengan adanya public expose ini? Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Saya akan mulai dari trader dulu. Nah, jika Anda saat ini posisinya sebagai trader, ya memang sih kalau trader itu kita asumsikan adalah seorang trader profesional ya, bukan trader yang nyambi ya. Anda punya kerjaan utamanya, kemudian Anda nyambi jadi trader ya. Saya asumsikan adalah seorang trader profesional yang full time untuk trading. Nah, jadi
Ini kita berpikir secara simpel ya. Trader profesional yang berpikir secara simpel dengan adanya public expose ini. Ya, cukup dengan ingat aja di kepala. Buy on rumor, kemudian sell on news. Ya. Buy on rumor, sell on news. Artinya ini seperti analogi ya. Teman-teman ingin berjualan mobil bekas. Nah, mobil bekas, misalkan mobil SUV misalkan, ya SUV, kemudian keluarlah rumor. Nah, rumor ini katanya mobil SUV yang Anda perdagangkan tadi itu akan dijadikan mobil khusus pejabat. Nah, tentunya dengan ada rumor ini, kita sebagai trader kita sudah langsung bisa ambil posisi kan? Ya, kita langsung sudah bisa ambil posisi sebagai penjual. Artinya kita sudah bisa langsung jualan dengan adanya rumor tadi. Nah, bagaimana apabila nanti beritanya kemudian rilis? Ya kan ada dua kemungkinan nih. Apakah beritanya itu akan mengikuti rumor, atau beritanya ternyata tidak mengikuti rumor. Artinya tidak jadi bahwa pejabat menggunakan mobil SUV yang seperti dirumorkan. Nah, kita sebagai trader kita pasang badan aja. Kita buang muka aja. Karena kita memang tujuannya adalah jualan. Ya. Jadi kita sudah bisa langsung jualan tanpa adanya terpengaruh oleh si berita, di mana dalam contoh Medco Energy ini adalah public expose-nya. Nah, jadi public expose ini sebenarnya tidak berefek bagi Anda yang merupakan seorang trader profesional. Karena memang kita melakukan sesuatu itu berdasarkan rumor. Nah, ini dengan catatan bahwa kita trader, kita sudah mengikuti Medco sebelum public expose ini dirilis. Ya, artinya public expose ini kan dirilis pada semester pertama 2022. Nah, kita sudah mengikuti Medco, atau Anda sebagai trader sudah mengikuti Medco dari minimal kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2021. Nah, jika kita mendapatkan sesuatu yang linear ya, sesuatu yang linear antara data yang laporan keuangan kuartal ketiga dan kuartal keempat, nah kita sudah bisa langsung jualan, kita tidak terpengaruh oleh adanya public expose yang keluar di semester pertama 2022 ini. Kenapa? Karena kita sebagai trader, kita kan acuannya itu adalah sebenarnya laporan keuangan ya, kuartal ketiga, kuartal keempat. Ya kita itu sebenarnya tertarik atas cerita dari sebuah berita. Kita tidak tertarik dengan beritanya, tapi kita tertarik dengan ceritanya. Sehingga kita bisa ambil posisi sebagai trader. Ya. Kita sudah bisa langsung jualan apabila rumor itu ada. Nah, jadi buy on rumor, sell on news. Ya, itu kita sebagai trader. Nah, kalau sebagai investor bagaimana? Kan ada dua kemungkinan nih. Investor apabila Anda ini investor yang baru masuk, atau investor yang sudah memiliki saham Medco, ya sudah memiliki saham Medco. Nah, kita mulai dulu dari orang atau Anda yang baru akan mulai berinvestasi di Medco. Nah, public expose ini itu kan merupakan paparan kinerja, ya. Jadi ada mengandung dua komponen, yaitu pertama paparan kinerja dia pada semester pertama. Kemudian bagaimana proyeksinya sampai akhir tahun, ya sisa semester kedua ini. Nah, berarti kita sebagai investor, kalau Anda baru masuk, ya Anda itu sebaiknya tahan dulu, ya Anda wait and see dulu. Kenapa? Karena kita perlu data pendukung. Data pendukungnya apa? Data pendukungnya adalah laporan keuangan kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2022. Nah, ini sebagai acuan kita. Kenapa? Karena dengan paparan expose itu kan, atau public expose itu kan seperti, oke, saya ingin ke arah ke sana, tapi apakah tercapai atau tidak? Nah, ini kan ada pendukungnya yang memperkuat bahwa, oh benar, kinerja saya sesuai dengan public expose yang sudah saya rilis. Ini tentunya dengan adanya laporan keuangan kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nah, itu bagi Anda yang ingin baru masuk. Kecuali Anda sudah mengikuti berita-berita tentang Medco ya, itu dari kuartal ketiga dan kuartal keempat 2021, atau kuartal pertama sampai kuartal keempat tahun 2021.
tapi Anda belum membeli saham Medco. Nah, tentunya dengan adanya public expose ini, Anda juga bukan serta-merta menjadi pertanda bahwa Anda harus membeli saham Medco saat ini juga. Anda perlu penguat datanya, yaitu laporan keuangan kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2022. Nah, apabila Anda seorang investor, berarti Anda kan hanya ada dua kemungkinan, ya. Anda itu sudah bisa mulai jualan, atau Anda wait and see atau tahan dulu, ya. Nah, Anda yang sudah bisa mulai jualan, artinya jualan itu Anda melepas sahamnya, ya. Anda sudah berinvestasi di Medco dan Anda saatnya melepas dengan adanya paparan publik atau public expose ini. Nah, itu jika Anda sudah membeli saham Medco dari tahun 2021. Ya, Anda sudah mengikuti dari kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat 2021. Kemudian data penutupnya oleh public expose ini. Nah, public expose ini, nah itu bisa menjadi pertanda Anda untuk bagaimana, apakah Anda memutuskan untuk menjual atau tahan dulu, ya, atau lanjut investasi. Nah, jika Anda menemukan sesuatu atau data yang linear dari tahun 2021, laporan keuangan 2021, dengan public expose yang keluar di semester pertama 2022, apabila Anda menemukan linearitas, ya, datanya itu linear, nah, Anda bisa menahan. Tapi jika tidak linear, ya artinya ada kontradiksi, adanya deviasi, ya, deviasi dari 2021 dengan public expose ini, ya Anda tentunya bisa untuk jualan. Nah, tapi jika Anda itu baru mengikuti, ya, baru mengikuti saham Medco, Anda baru ingin memulai investasi di Medco, ya tentunya Anda bisa menganggap bahwa public expose ini merupakan hanya data pembuka aja. Ya, Anda perlu penguat data, yaitu laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2022 dan laporan keuangan kuartal keempat tahun 2022 untuk melengkapi data pembuka ini, yang dimana ini adalah data pembukanya adalah public expose. Nah, oke, ya, jadi teman-teman, di sini saya akan tekankan bahwa public expose ini merupakan pertanda bahwa kita itu tidak usah mikir terlalu panjang lebar, tidak usah memikir terlalu kompleks dengan adanya public expose ini, ya, karena public expose ini kan pada dasarnya adalah sebuah berita. Nah, jika Anda seorang trader, ya, public expose ini yang keluar di akhir bulan atau di awal bulan September, ya, itu kan sebenarnya adalah data yang terlambat. Nah, sisa lagi 3 bulan kan, Oktober, November, dan Desember. Nah, dalam jangka waktu 3 bulan ini, tentunya Anda sudah bisa menganalisa bahwa tidak ada lagi aksi korporasi. Ya, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa apa sih yang bisa menyebabkan harga itu naik atau turun. Ya, ada dua kan, karena ada berita dan juga aksi korporasi. Nah, dengan adanya berita public expose ini dan tidak adanya lagi aksi korporasi sampai akhir tahun 2022, nah, Anda sebagai seorang trader, jika Anda seorang trader, posisi Anda saat ini seorang trader, nah, Anda tentunya tidak akan terpengaruh dengan ada public expose ini, ya, karena aksi korporasi tidak ada, kemudian public expose sudah keluar, berita sudah keluar, ya, Anda tidak terpengaruh lagi oleh adanya berita dan juga apalagi aksi korporasi, di mana aksi korporasi tidak akan dilakukan oleh Medco, ya. Anda seorang trader adalah buy on rumor, sell on news. Nah, jika Anda seorang investor, ya, jika Anda sudah mengikuti dari tahun 2021, minimal pertengahan tahun 2021, nah, jika Anda menemukan linear, data yang linear dari 2021 itu dengan public expose, artinya kinerja dia sampai semester 1 2022, ya ada dua kemungkinan, Anda bisa jualan, Anda bisa sudah lepas saham Medco, atau Anda bisa tahan, Anda bisa berinvestasi lagi, ya, Anda bisa membeli lagi saham Medco-nya. Nah, apabila Anda baru memulai investasi, tentunya Anda harus tahan, Anda wait and see. Nah, sebenarnya juga jika Anda sudah memiliki saham Medco, ya, kemudian Anda menemukan sesuatu yang linear dari 2021, datanya itu linear,
2021 dengan Public Expose 2022, ya Anda kan tadi bisa tahan, tapi tahannya itu mulai membelinya kapan? Ya tentunya juga dengan adanya data penguat, yaitu laporan keuangan kuartal ketiga dan kuartal keempat 2022. Nah, jadi simpel ya teman-teman ya. Baik, semoga video ini membantu teman-teman dalam bagaimana sikap kita apabila kita melihat adanya public expose. Ya, karena memang setiap emiten itu harus mengeluarkan public expose atau paparan publik minimal 1 kali dalam setahun. Ya, oke. Silakan teman-teman nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update menarik dan juga info-info terbaru seputar video saya tentang edukasi, investasi, dan juga trading. Oke, saya Iman Jupyandika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.